Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cinta Islam Channel. Setiap orang tentu mengalami hal yang menyedihkan dalam hidupnya, seperti ditinggal oleh orang tersayang. Tentu hal tersebut membuat orang yang ditinggalkan merasakan kesedihan yang mendalam. Ada banyak bentuk kesedihan yang diluapkan oleh orang yang telah ditinggal. Ada dengan cara biasa saja dan berupaya untuk tegar. Ada juga yang mengungkapkan kesedihannya dengan menangis, meratapi, bahkan dengan pekikan yang tidak sewajarnya. Islam mengajarkan kita untuk tidak berlebihan dalam bersedih dan menambahinya dengan doa yang dihadiahkan kepada orang yang telah meninggal. Karena bagaimanapun, seseorang tidak akan bisa mengembalikan orang yang telah meninggal dunia tersebut. Kesedihan itu merupakan sifat alamiah manusia. Benarkah menangisi mayat akan berakibat kepada siksaannya di alam kubur? Lalu, tangisan seperti apa yang membuat mayat disiksa? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sahabat cinta Islam Channel, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa seorang mayit akan disiksa akibat tangisan keluarganya yang ditinggalkan. Telah menceritakan kepada kami Hanad bin Sariyi dari Abdan dan Abu Muawiyah, dari Hisham bin Urwah dari bapaknya, dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang mayit diazab dikarenakan tangisan keluarganya kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud. Menurut Al-Albani, hadis ini sahih. Selain itu, dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim disebutkan hadis dengan matan yang sama, namun berbeda sanadnya. Selain itu, dalam riwayat Al-Baihaqi disebutkan telah menceritakan kepada Syu'bah dari Abu Bakar bin Hafiz, ia berkata, aku telah mendengar Ibnu Umar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia bersabda, seorang mayit akan disiksa dengan sebab tangisan orang yang masih hidup. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Beberapa hadis di atas mengindikasikan bahwa seorang mayit akan disiksa dengan sebab ditangisi oleh keluarga, saudara, maupun orang yang masih hidup. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, setiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Al-Quran Surat Al-Mudassir ayat 38. Dan orang-orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan tidaklah manusia memperoleh selain apa yang telah ia usahakan. Al-Quran Surat An-Najm ayat 39. Semua hadis dan ayat-ayat Al-Quran di atas ketika difahami sekilas menimbulkan suatu pertentangan. Hadis-hadis tersebut menyatakan bahwa seorang mayit akan dihukum disebabkan tangisan keluarganya, sedangkan ayat-ayat Al-Quran tersebut menyatakan bahwa tidaklah seseorang yang telah meninggal akan mendapatkan hukuman, siksaan atau azab, melainkan karena perbuatannya sendiri. Maka untuk mengetahui korelasi dari ayat dan hadis tersebut, maka dibutuhkan beberapa hadis yang akan menjadi penjelas hadis selanjutnya. Memaknai hadis-hadis yang menyatakan bahwa seorang mayit akan diazab karena tangisan keluarganya tersebut, maka harus mengacu pada riwayat-riwayat yang lain. Dalam sebuah riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Mughirah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang kematiannya diratapi, maka dia disiksa karena ratapan yang ditujukan kepadanya. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguk Sa'ad bin Ubadah yang tengah dirundung kesedihan karena salah satu anggota keluarganya sakit keras. Melihat suasana sedih tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah dia sudah meninggal?
Keluarganya menjawab, "Belum, wahai Rasulullah." Melihat hal itu, Rasulullah SAW pun menangis. Karena Rasulullah menangis, para sahabat pun ikut menangis. Lalu kemudian Rasulullah bersabda, "Tidaklah kalian mendengar bahwa Allah tidak menyiksa disebabkan tetesan air mata atau kesedihan hati. Akan tetapi Allah menyiksa dan merahmati seseorang disebabkan ini." Beliau menunjuk ke lisannya. Sesungguhnya mayat itu diazab disebabkan tangisan keluarganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan dua hadis di atas, maka bisa diambil kesimpulan bahwa tangisan yang mengakibatkan seseorang diazab dalam kuburnya adalah tangisan yang disertai dengan ratapan. Tangisan yang demikian menandakan bahwa keluarga mayit tidak terima dengan kematiannya, dan rasa ketidakterimaannya tersebut mengasumsikan bahwa orang yang ditinggal mati tersebut tidak menerima takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun jika tangisan dari keluarganya hanya sebagai ungkapan kesedihan, maka menahannya adalah hal yang di luar kemampuan manusia. Bahkan berdasarkan kejadian yang dialami oleh Rasulullah SAW tersebut, beliau juga tidak bisa menahan tangis karena kematian seseorang. Selain itu, Rasulullah SAW pun juga pernah menangis ketika anak kandungnya Ibrahim meninggal. Namun tangisan dari Rasulullah SAW tersebut hanya sebagai ungkapan kesedihan saja. Sahabat Cinta Islam Channel, demikianlah penjelasan mengenai sebab seseorang mayat akan diazab karena tangisan saudaranya yang masih hidup. Tangisan yang menyebabkan azab itu adalah tangisan yang disertai dengan ratapan, seolah-olah mereka tidak terima dengan kepergian saudara yang telah meninggal tersebut. Semoga dengan adanya video ini dapat menjadi pelajaran bagi kita untuk menghindari hal-hal tersebut dan berusaha tegar ketika mengalami hal yang sama, karena sesungguhnya manusia pasti akan mengalami kematian. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita diberikan jalan yang lurus oleh Allah untuk tetap istiqomah dalam iman dan Islam, sehingga kelak dapat diridhoi oleh Allah untuk masuk ke dalam surga dengan hisab yang ringan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.